Beberapa hari terakhir, dunia digemparkan oleh berita tentang kudeta kilat yang terjadi di Afghanistan oleh kelompok milisi Taliban, di mana kudeta tersebut telah meresahkan masyarakat di sana hingga mereka berbondong-bondong untuk pergi meninggalkan negaranya tersebut. Kelompok Taliban mulai melakukan aksinya tersebut setelah Amerika sepakat untuk menarik mundur pasukannya dari Afghanistan. Terhitung sejak ditinggalkan oleh Amerika, Taliban telah berhasil menguasai kota-kota besar termasuk kota Kabul yang merupakan ibu kota Afghanistan dengan waktu kurang dari 1 minggu saja. Kelompok Taliban juga telah berhasil menguasai istana kepresidenan setelah Ashraf Ghani yang merupakan presiden Afghanistan saat ini sudah pergi meninggalkan negaranya sejak tanggal 15 Agustus 2021. Sebenarnya pada tahun 90-an, kelompok Taliban pernah berkuasa di Afghanistan. Namun pada 2001 mereka digulingkan oleh Amerika karena menolak ekstradisi Osama bin Laden. Sejak saat itu, pemberontakan dan perang antara pihak Amerika dan Taliban terus terjadi di Afghanistan. Nah, bagi kalian yang belum tahu tentang Taliban, berikut ini saya akan menceritakan tentang rekam jejak Taliban di Afghanistan. Taliban adalah sebuah kelompok milisi dan politik ultra konservatif di negara Afghanistan, di mana kelompok ini muncul seiring dengan berakhirnya invasi komunis Uni Soviet di Afghanistan pada pertengahan tahun 1990-an. Nama Taliban berasal dari bahasa Pashto yang artinya murid. Nama tersebut diambil karena mayoritas anggota kelompok Taliban merupakan siswa madrasah yang diperuntukkan bagi pengungsi Afgan di utara Pakistan pada tahun 1980. Kekuatan Taliban terus berkembang karena mendapat dukungan dari rakyat, terutama dari kelompok etnis Pashtun yang mendiami bagian selatan Afghanistan. Ditambah dengan bantuan dari kelompok Islam konservatif di luar negeri, hingga akhirnya Taliban berhasil menjadi sebuah kelompok milisi yang kuat dan disegani di Afghanistan. Mereka berhasil menguasai kota-kota strategis Afghanistan, termasuk kota Kabul yang merupakan ibu kota negara. Hingga di tahun 2001, Taliban berhasil menguasai seluruh wilayah Afghanistan, kecuali sebagian kecil di utara negara. Dominasi Taliban di Afghanistan akhirnya harus terhenti sejak tahun 2001. Di mana saat itu Amerika tengah gencar-gencarnya memburu Osama bin Laden dan kelompok Al-Qaeda yang diduga menjadi dalang di balik insiden tabrakan pesawat dan ledakan bom di gedung World Trade Center Amerika. Amerika memborbardir Afghanistan setelah mengetahui bahwa Osama bin Laden membangun jaringannya di sana. Hingga akhirnya Amerika Serikat menggulingkan kelompok Taliban yang tengah berkuasa di Afghanistan karena diduga telah membantu dan menyembunyikan Osama bin Laden dari Amerika. Setelah digulingkan paksa oleh Amerika Serikat, kelompok milisi ini pun gencar melakukan serangkaian pemberontakan kepada pihak Amerika Serikat dan pemerintahan yang baru di bawah Amerika. Kelompok Taliban yang tidak terima dengan sikap semena-mena Amerika menganggap bahwa pemerintahan Afghanistan yang berkuasa saat ini tidak sah secara fundamental. Hal itulah yang mendorong kelompok Taliban terus melakukan pemberontakan dan ingin kembali merebut kekuasaannya di Afghanistan. Opini global sebagian besar menentang kebijakan sosial yang pernah diberlakukan oleh rejim Taliban. Sejumlah kebijakan tersebut terkait dengan perempuan, peninggalan agama non-Islam, dan penerapan hukum pidana yang keras. Karena saat berkuasa di Afghanistan, Taliban melarang kehidupan publik untuk perempuan, termasuk pelarangan akses pada pendidikan dan pekerjaan. Taliban juga melakukan penghancuran peninggalan artistik non-Islam secara sistematis seperti yang terjadi di kota Bamiyan. Selain itu, Taliban menerapkan hukuman pidana yang keras termasuk hukum gantung di dalamnya. Karena hal itulah,
dunia memandang bahwa kebijakan yang dilakukan Taliban di Afghanistan adalah sebuah pelanggaran HAM. Setelah 2 dekade, akhirnya Taliban kembali berhasil merebut kekuasaannya di Afghanistan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa kelompok Taliban begitu mudah untuk menaklukkan pemerintahan yang sah saat ini. Faktor yang pertama, belum siapnya Afghanistan ditinggalkan oleh Amerika. Selama ini kita tahu Afghanistan selalu bergantung pada Amerika dalam mempertahankan negaranya dari para pemberontak. Maka saat Amerika pergi meninggalkan Afghanistan, prajurit-prajurit di sana tidak siap melakukan pertempuran tanpa bantuan dari Amerika. Faktor yang kedua adalah kurangnya jiwa nasionalisme aparat keamanan di Afghanistan, sehingga mereka tidak berani untuk melakukan perlawanan pada kelompok Taliban. Bahkan banyak prajurit-prajurit Afghanistan yang meninggalkan pos-pos mereka saat terjadi penyerangan oleh kelompok Taliban. Faktor yang ketiga adalah bantuan yang diterima kelompok Taliban dari luar negeri semakin menambah kekuatan kelompok tersebut. Oke, mungkin segitu aja videonya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Bantu channel ini agar bisa terus berkembang.